Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ijtaba man syaa min ibadihi ilaihi faj'alahum min awliyaihi wa asfiyaihi fa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamil asfiya wal awliya wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil istiqamati wa bil karamati min indik. A'inna ya rabbana ala ta'atika wa ala husni muamalati bi ibadika. Waj'alna ya rabbana min awliyaika wa asfiyaika wa ahibbaika wa sulahaika wakhsurna yawmal qiyamati ma'a anbiyaika wa imamihim habibika sayyidina Muhammad. Ukhsurna ya rabbana urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, 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 kita dimudahkan oleh Allah pada saat ini untuk melanjutkan belajar kita. Dan ingat, ini semua adalah semata-mata pilihan Allah, karunia Allah, dan begitulah Allah jika menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan buka pintu-pintu kebaikan tersebut. Allah buka jalan-jalan kebaikan untuk hambanya, dan majlis zikir dan majlis ilmu adalah jalan menuju kebaikan yang sesungguhnya. Dan Allah telah menggiring kita ke tempat ini, membawa kita ke tempat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, rindu, cinta, melazimi majlis yang seperti ini hingga kelak dicabut nyawa kita, hingga kelak juga kita bertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, ada satu hadis yang akan kami sampaikan dari ringkasan Sahih Bukhari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan an Ibni Abi Aufa, yaqulu, dari Ibni Abi Aufa, namanya adalah Abdullah. Beliau berkata, asabatna maja'atun, kami mengalami kelaparan, layali Khaybar, waktu berada di perang Khaybar. Di dalam sebuah peperangan mereka kehabisan bekal sehingga mereka kelaparan. Falamma kana yaumu Khaybar, dan ternyata setelah terjadi peperangan di Khaybar, waqa'na fil humuril ahliyati, kami mendapatkan kemenangan, lalu kami mendapatkan keledai jinak. Himar itu keledai ada dua, keledai liar dan keledai jinak. Fantaharnaha, kemudian kami sembelih. Walamma ghalatil kuduru, tatkala panci masak itu sudah mendidih, artinya sudah mendekati masak dan waktu untuk dihidangkannya, nada munadi Rasulillahi, ternyata ada utusannya Nabi untuk menyeru. Nada munadi Rasulillahi, utusannya Nabi Muhammad untuk menyeru, akfiul gudur, miringkan
suruh nuangkan panci-panci tersebut, apa namanya, alat masak, kuali-kualinya itu suruh menuangkan. Wala tat'imu min luhumil humuri syai'a, jangan kau makan sedikit pun dari daging tersebut. Qala Abdullah, kemudian berkatalah Ibn Abi Aufa, qulna innama naha Rasulullah anha li'annaha lam tukhammas. Berkata, kami katakan, diceritakan, para sahabat Nabi yang waktu itu lagi yang menyembelih dan memasak itu, di saat ada penyeru dari Nabi yang mengatakan jangan kau makan, berarti kalau sudah dilarang oleh Rasulullah adalah haram. Mereka berkata, yang dilarang itu adalah yang tukhammas, yang belum, memang dari bagian rampasan perang yang belum dibagi, ada khumus, ada khamas. Khumus dibagi 5 nanti, ini untuk bagian-bagiannya tersendiri, masuk bagian orang yang berperang ada, bagian orang fakir ada, bagian ahli bait Nabi SAW juga ada. Qala, kemudian dijawab, wa qala akharun harramahal battata. Sayyidina Abdullah bercerita, jadi waktu ada penyeru dari Nabi yang mengatakan jangan kau makan dari daging himar jinak tersebut, sebagian berkata yang dilarang adalah dari bagian rampasan perang yang belum dibagi. Sebagian lagi mengatakan, oh bukan, memang benar sudah dilarang, dan larangnya al-battata, sudah harga mati sudah. Wa sa'altu Sa'id bin Jubair, kemudian aku bertanya kepada sahabat Nabi, kata Abdullah ibn Abi Aufa, aku bertanya kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Jubair. Faqala, beliau menjawab, haramaha al-battata, maka himar itu diharamkan seterusnya, tidak ada tawar lagi di situ. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang himar. Himar ada 2. Kalau himar liar yang ada di hutan dilepas itu halal. Akan tapi kalau sudah ahliyah, sebagian mengatakan karena jorok, karena apa, macam-macam sebab. Yang jelas kalau himar jinak, di sini tidak ada himar dan tidak terlalu, akhirnya hukum ini tidak banyak hubungannya dengan kita karena kita tidak punya himar di rumah kita. Jarang ada keledai, ya, jarang sekali ada keledai di tempat kita, yang banyak di Arab sana. Ada humur ahliyah, adalah himar yang jinak, sudah biasa dipiara di rumah, yang biasa dipakai kendaraan dan seterusnya. Jumhur ulama selain dari madhab Imam Malik mengatakan haram, madhab Syafi'i mengatakan himar yang jinak haram, tapi kalau himar yang liar boleh dimakan. Dan pengharaman himar jinak itu adalah selama-lamanya. Bebarengan itu juga diharamkan mut'ah nisa, kawin kontrak, yang selama ini sering digembuskan, digembar-gemborkan oleh sekelompok agama, sekelompok orang yang mengaku mereka adalah kaum muslimin. Ternyata rame-rame mereka mempromosikan kawin mut'ah atau nikah kontrak. Nah, Rasulullah SAW an aklilu humuril ahliyati wal mut'atin nisa, sudah jelas riwayat Rasulullah melarang kita makan daging himar ahliyah, himar jinak, dan diharamkan juga kawin kontrak. Kawin kontrak adalah pernikahan yang sementara, nikah sebulan, setahun dan seterusnya, maka ini diharamkan dan itu menjijikkan dan itu bertentangan dengan akhlak yang mulia. Bagaimana seorang perempuan mau dinikahi, aku nikah denganmu seminggu saja, setelah itu pisah deh, nanti pindah lagi, seminggu saja pisah deh. Apalagi dibuka selebar-lebarnya, nggak pakai saksi pun boleh. Yuk kita berduaan di kamar, lalu kita ini adalah bukan daripada pendidikan Nabi SAW, makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Memang dahulu pernah diperbolehkan, dan begitu juga khamr dulu pernah diperbolehkan, akan tapi begitulah syariat Nabi Muhammad SAW, ada namanya nasikh wan mansukh, ada yang sudah dihapus dari hukum yang lalu, yang dipakai adalah hukum saat ini. Dan ini ada sekelompok kaum muslimin atau sekelompok kaum yang mengatakan diri mereka adalah kaum muslimin, memperkenankan adalah nikah mut'ah, dan itu adalah hina, dan perempuan akan dihinakan. Mereka adalah sekelompok kaum yang mengatakan diri mereka adalah Syiah, Itsna Asyariyah, Imamiyah. Mereka memperkenankan mut'ah, dan itu bukan fitnah, sebab di kalangan mereka betul-betul dikukuhkan, dirugikan. Kita sebagai seorang laki-laki mungkin bisa memut'ah wanita-wanita, akan tapi anak kita perempuan pun akan dihinakan nanti dengan mut'ah, dan itu adalah merendahkan.
Makanya sangat rugi jika para wanita itu kok suaminya masuk, kalau ada wanita masuk Syiah, karena di situ nanti akan masuk bab namanya nikah mut'ah, adalah rendah, melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak terhormat. Jadi seorang perempuan bisa saja mut'ah sana mut'ah sini, dan seorang laki-laki bisa mut'ah di mana saja dengan perempuan siapa saja, bahkan mungkin bisa dari duit yang ngutang. Misalnya, wahai perempuan cantik, aku nggak punya duit tapi aku ingin denganmu, pinjam duitmu, kemudian aku nikah denganmu dengan 100.000 dalam 2 jam atau 1 jam atau 3 jam atau 1 bulan atau seminggu. Ini adalah yang ada di dalam, dan ini bukan fitnah, akan tapi ada, dan ini mulai tersebar di negeri kita. Ini adalah alamat kehancuran akhlak. Akhlak, sehingga tidak beda dengan perzinaan yang dilegalkan, perzinaan yang dibuka, naudzubillah ya. Akan tapi begitulah namanya kesesatannya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Dan dari saudara-saudara kita yang saat ini terjerumus di dalam akidah ini, kami himbau, ayo kita kembali kepada guru-guru mulia kita terdahulu, kakek moyang yang telah membangun negeri kita ini dengan akidah ahli sunnati wal jamaati. Banyak di antara mereka adalah bukan orang yang mengerti, akan tapi dari orang awam yang tertipu dan kepleset dan kehinaan. Dan mustahil ini seorang laki-laki yang mengerti mut'ah itu dapat fadilah lalu tidak mut'ah. Dapat makruh saja mut'ah, apalagi dapat keutamaan. Coba kalau seandainya benar dalam syariat Islam, kalau bapak kawin kontrak itu makruh. Maksudnya kalau ada perempuan yang nikah sesaat, seminggu, selagi saya ada di mana, setelah itu pisah, selesai. Kira-kira nggak ada yang kelewatan kok. Karena kita ada syahwat, jangan bohong, ada syahwat. Apalagi dapat keutamaan, pahalanya luar biasa. Kira-kira ada yang nggak mut'ah. Makanya seorang istri kalau punya suami kok ikut kelompok ini, keluar dari ibu tenang-tenang saja. Karena apa? Saya bisa mut'ah, naudzubillah. Kok bisa? Ini adalah satu akhlak. Ini keluar, ini berbeda dengan urusan akidah. Ini adalah masalah urusan amaliyah, bukan akidiyah, bukan akidah. Akan tapi dari segi ini saja sudah tidak indah. Dan semoga Allah menjaga iman kita, akidah istri-istri kita, anak putri kita. Lihat, anak putri kita ngerti mut'ah halal, mut'ah. Nanti pernikahan mah urusan nanti. Mana kehormatannya, mana kemuliaannya, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan saudara kita yang terjerumus dalam akidah ini, kami rindu mereka untuk kembali kepada kemuliaan, kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian setelah itu, masalah daging himar sudah jelas. Kalau himar jinak, himar yang tinggal di rumah, maka itu haram. Tapi kalau himar liar, itu adalah diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-244. Al-hikmatur rabi'atu, hikmah yang keempat. Hikmah yang ke-244. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, beliau Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwasanya di hikmah yang ke-244, la yalzamu min thubutil khususiyyati adamu wasil basyariyati. Tidaklah harus bagi seseorang yang sudah mendapatkan suatu sifat-sifat kemuliaan, khususiyah dari Allah, ini termasuk khususiyah rabbaniyah, sehingga ada seorang hamba yang mendapatkan khususiyah rabbaniyah, kekhususan, sifat-sifat kemuliaan. Bukan dia bersifat seperti Allah, tidak, tapi dia telah oleh Allah diberi sifat-sifat kemuliaan. Seperti kalau Allah adalah maha pengasih, Allah menjadikan seorang hamba ini penuh kasih. Allah adalah maha pemurah, jawad, maka Allah menciptakan hamba ini menjadi seorang pemurah. Allah adalah zat yang maha sabar, maka Allah menjadikan hambanya penyabar. Lembut, halim, menjadikan hambanya seorang yang sangat lembut. Lihat, kalau seorang hamba diberi oleh Allah sifat-sifat ini, yang sifat ini hakikatnya adalah milik Allah, tapi Allah memberi
kepada hamba tersebut sifat, tapi bukan dari zatnya hamba ini punya sifat tersebut, tadi diberi oleh Allah sifat hilm, sifat sabar, sifat jud. Allah memberi kepadanya sifat rahmat, sifat kasih sayang, dan seterusnya. Maka di saat seorang hamba mempunyai sifat-sifat semacam ini, yang ini adalah sifat Allah, bukan berarti ini bersifat seperti sifat Allah, akan tapi Allah berikan kepada hamba tersebut sifat tersebut. Dan sangat beda sifat Allah, sabarnya kita bukan sabarnya Allah. Kalau sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagian sifat disebut sebagai sifat yang qadimah azaliyah, sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'il, ada sifat fi'il ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki daripada makhluknya, maka terjadilah sifat-sifat itu. Maka seorang hamba yang telah mendapatkan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat kemuliaan, bukan berarti dia akan terlepas dari sifat kemanusiaannya. Wa inna mamathalul khususiyyati, perumpamaan dari kekhususan yang Allah berikan kepada seorang hamba ini adalah ka isyraqi syamsin nahari, seperti terbitnya matahari di siang hari. Matahari terbit, zaharat fil ufuqi, akan tampak di ufuk. Di ufuk timur mulai tampak matahari. Walaysat minhu, tapi bukan ufuk. Semesta yang menyala ini adalah bukan matahari. Semesta yang terang benderang karena matahari, bukan matahari. Akan tapi semesta adalah semesta yang mempunyai sifat apa? Gelap aslinya semesta ini. Baru ada matahari lalu benderang. Ini digambarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Membuat perumpamaan dulu Ibn Athaillah Sakandari. Taratan tusyriku sumusu awsafihi, sesaat tampaklah matahari, sifat-sifat Allah, ala laili wujudika, di dalam kegelapan dirimu. Ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan karunia kepada hamba, lalu hamba itu bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Itu digambarkan seperti matahari dan semesta. Wa taratan yukbat, dzalika, angka kadang ditarik sifat-sifat kemuliaan dari seorang hamba, fayarudduka ila hududika, kemudian dikembalikan engkau kepada sifat kemanusiaanmu utuh. Fannaharu laysa minka, maka matahari siang itu adalah bukan bagian darimu. Wa ilaika, bukan bagian darimu. Minka wa ilaika, laysa minka wa ilaika, bukan darimu dan bukan untukmu, bukan kembali kepadamu. Artinya engkau adalah bukan siang itu, engkau bukan matahari itu. Walakinnahu waridun alaika, akan tapi itu datang kepadamu. Digambarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari seperti semesta, ada matahari, engkau adalah gelap. Di saat ada matahari, itu bukan gelapmu itu hilang, akan tapi gelapmu tertutup oleh sinar matahari. Engkau adalah manusia, sifat basyariah. Di dalam dirimu ada hawa nafsu, keinginan, ini, itu, dan sebagainya. Kemudian diberi oleh Allah, ditutup dengan matahari. Sifat-sifat yang sifat ini adalah dimiliki oleh Allah, akan tapi Allah berkehendak untuk menjadikan kita bersifat, tapi bukan dengan sifat Allah, seperti sifat kasih sayang Allah, lalu Allah memberikan kasih sayang di hati kita. Maka dari kita yang dasarnya gelap, punya hawa nafsu yang ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan, kemudian diberi oleh Allah sifat-sifat, mulailah dari menyala. Tapi ingat, pada dasarnya kita adalah gelap seperti semesta. Jadi matahari ini tidak menghilangkan kegelapan, tapi menutup. Buktinya apa? Di saat di rumah kita tutup pintunya, keluar lagi gelap. Bukan hilang, bukan siang ini adalah bukan malam itu hilang, tidak. Malam hanya tertutup oleh mentari, sinar matahari. Sehingga ada bagian-bagian yang ada bayangannya, bagian yang gelap, kadang-kadang pintu gelap, bahkan kalau kita naik kereta di terowongan gelap jadi malam. Berarti malam itu sebenarnya tidak hilang. Seperti sifat kemanusiaanmu tidak akan terangkat dari dirimu, kau tetap manusia. Hanya di saat Allah memberikan kepada kalian sifat-sifat kemuliaan, maka lihat sifat kemanusiaan ini tertutup, bukan terangkat hilang, akan tapi tertutup, sehingga muncullah sifat manusia yang sangat mulia. Lihat, sifat mulia, manusia mulia. Lihat, dilihat, oh dia adalah orang perilaku budi pekerti yang baik, oh ini begini, sifatnya lembut, penyabar, penyantun, penuh kasih, dermawan, segala macam. Lihat, segala kemuliaan daripada dia. Tapi ingat, dia tetap
manusia, tidak berubah menjadi Tuhan. Jadi ini adalah gambarannya seperti itu sederhananya. Akan tapi di sini masuk pembahasan yang luas tentang makom, wilayah dan karomah. Jika ini yang pertama tafsiran. Jika seorang hamba diberi oleh Allah dengan segala macam kelebihan, sifat-sifat kemuliaan seperti khawarik, punya keramat dan sebagainya, itu seperti tadi matahari yang datang sesaat dan tak akan pergi setelah itu. Bukan sifat aslimu yang selamanya harus nempel kepada dirimu. Jadi ada orang diberi oleh Allah kemuliaan, sesaat ditarik oleh Allah, sehingga menjadi seperti manusia biasa sifat-sifatnya. Sesaat ini adalah seorang yang dikagumi kemuliaannya. Wow, dia sifatnya begini, begini, begini dan seterusnya. Dengan segala sifat kemuliaan, karomah. Mungkin selama ini yang sering kita dengar karomah itu adalah hanya karomah, sifatnya karomah kayak lahir, bisa menjadikan pasir, beras dan sebagainya. Anggap saja keramah itu, ini adalah keramat pembicaraan untuk kelas-kelas bawah dalam dunia tasawuf. Sebab karomah yang sungguh adalah istiqomah. Boleh, anggap saja seseorang telah diberi Allah keistimewaannya. Dari sini keluar duit, pasir jadi beras, berhenti, hujan. Ini kayak pekerjaannya Tuhan, tapi bukan dan dia bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Allah memberikan kepada hamba tersebut hal yang semata karunia dari Allah. Akan tapi itu adalah arid seperti matahari, sesaat ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada itu semuanya. Menjadi sifat seperti manusia. Dan tidak selamanya, kecuali sifat-sifat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi, sifat nubuwah, risalah, kenabian dan kerisalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, para nabi, maka itu tidak akan berubah. Tapi kita manusia biasa ini sesaat seperti itu. Maka di sini kita harus bisa melihat para kekasih Allah juga sebagai manusia. Jangan kita tuntut mereka adalah seperti malaikat, sehingga tampak mereka itu kadang juga masuk pasar, kadang belanja, tawar menawar dan seterusnya. Ini maknanya bahwasanya ada hamba yang memang sudah dekat kepada Allah dan sifatnya sangat mulia, tapi ternyata dia sempurna di saat urusan dengan sesama manusia. Tidak akan ada perubahan. Ini adalah yang makom tinggi itu, makomnya makom normal, yaqdah, makomnya makom sadar. Sebab nanti ada orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah tapi tidak sadar dengan manusia. Ini makom normal. Makom para aulia, yang aulia para ambiya dulu, ambiya kemudian aulia. Nabi SAW tidak majdub, Nabi normal, Nabi urusan dengan Allah nomor satu, nomor paling tidak ada seperti Nabi Muhammad. Tapi urusan manusia maksimal, urusan dengan manusia maksimal. Dan kita suri toladan kita adalah Rasulullah SAW. Urusan dengan Allah, sehebat apapun orang urusan dengan Allah, hendaknya tidak akan kurang urusan dengan manusia, karena engkau adalah manusia. Dan akan menjadi pincang jika orang baik kepada Allah, Masya Allah, tapi ternyata tidak benar urusan manusia. Maka makom ihsan yang sesungguhnya. Jadi martabat iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu ada makom tinggi dalam dunia tasawuf. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yarak. Seolah-olah dia terus lihat Allah. Memang secara ibadah urusan dengan Allah maksimal, tapi di saat urusan dengan manusia, karena dia manusia juga maksimal, sempurna. Dan ini diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari agar kita tetap sadar bahwasanya sehebapan, kalau engkau ingin punya makom mulia, ketahuilah makom mulia, sehingga sampai ada tajalliyat ilahiyah, sampai di dalam dirimu tampak sifat-sifat mulia yang Allah berikan, Rahman, sabar dan seterusnya, maka ketahuilah. Dan atau khawarik, kejadian yang luar biasa, khawarik atau keramat-keramat yang luar biasa, ketahuilah engkau tidak boleh meninggalkan sifat kebasyariahmu, kemanusiaanmu, dan sadar kalau engkau manusia, kamu punya urusan dengan ibumu, punya urusan dengan anakmu, punya urusan dengan keluargamu dan seterusnya. Maka ini sempurna makom ini, makom dengan manusia sempurna, dengan Allah maksimal. Tapi nanti ada sekelompok orang yang diambil oleh Allah, ditarik oleh Allah, maka majdub, kerinduannya kepada Allah. Lihat, kalau sudah dengan Allah, Allah, sampai dia lupa dengan dunia. Inilah makom kedua. Makom tertinggi adalah seorang hamba yang kepada Allah benar, ibadahnya khusyuk, takut kepada, Masya Allah,
diberi Allah keramat, istiqomah diantaranya, ternyata urusan dengan manusia ini adalah benar, dan tidak terus urusannya dengan Allah saja. Kalau urusannya dengan Allah saja ini pincang. Karena apa? Urusan dengan Allah lalu tidak berurusan dengan manusia, pincang. Sebab apa? Kita dihadirkan di bumi, di semesta ini adalah untuk khalifah, untuk menjadi khalifah, pelestari semesta. Wa ansha'akum minal ardi, Allah menjadikan kita dari bumi, wasta'marakum fiha, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hendaknya memakmurkan dunia ini. Lah memakmurkan dunia bagaimana urusannya? Harus kita ngerti urusan, ada jual beli ke pasar dan sebagainya. Baik, ini yang ingin dihadirkan oleh Ibn Athaillah Sakandari supaya orang tidak menganggap pincang. Ada orang berkata kalau sudah urusan sama manusia, dunia, nanti sudah pisah dengan Allah, atau urusan Allah tidak boleh urusan dengan dunia. Enggak begitu. Nabi Muhammad SAW yamsi fil aswaq, jalan di pasar, dan Nabi juga pernah jual dan membeli. Nabi tawar menawar, Nabi juga utang piutang. Nabi SAW bukan, jangan digambarkan Nabi seperti rahbaniyah, rahban atau juru-juru ibadah di dalam agama lain, sudah di satu tempat tidak keluar-keluar. Tidak. Nabi juga mencari rizki. Nabi pergi, Nabi berjuang dan seterusnya. Padahal Nabi siapa? Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi seperti itu. Nabi adalah orang yang paling tinggi pangkatnya, akan tapi lihat kalau urusan dengan manusia adalah paling sempurna urusan dengan manusia. Kelembutannya, sifat-sifat kebaikannya kepada manusia. Dan inilah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ada keseimbangan di sini. Ada hamba Allah, dan maka setelah ini ada martabat. Martabat berikutnya adalah orang yang tenggelam dalam dunia kecintaannya kepada Allah, majdub, maka dia adalah bukan suri toladan. Dan kita meyakini seorang majdub yang tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah, mereka kekasih Allah, mereka wali, tapi martabatnya di bawah martabat wali yang sadar tadi. Wali yang sadar, sehingga wali yang sadar itu kadang tidak terlihat karena dia jual beli, kadang tawar menawar dalam jual beli. Barangnya diambil, yang mana hak saya itu. Bahkan mungkin ke mahkamah nuntut, tapi nuntut haknya, bukan nuntut yang haram. Jadi kelihatan seperti manusia. Bahkan banyak para kekasih Allah yang sudah tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah, memaksa dia harus urusan dengan manusia, memaksa agar tertutup keadaan ini supaya tidak masuk bab ujub, tidak ada orang tertipu dan seterusnya. Sehingga dia memaksakan untuk urusan dengan manusia, biarpun bagi mereka kalau sudah tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah, berurusan dengan manusia bagi mereka adalah berat. Tapi di saat mereka di malam hari mereka mengadu kepada Allah, menikmati saat-saat seperti itu. Di saat pagi terbit matahari, maka saat itu dia mulai susah. Tapi kemudian dia menghadap manusia, sebagai pemahamannya sebagai seorang kekasih Allah, aku punya tugas untuk melestarikan alam, hubungan baik dengan manusia. Maka setelah itu menghadap manusia dengan bahasa yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Dengan Allah munajat, dengan manusia dengan cara yang berbeda. Lalu meyakini bahasanya ini juga bagian daripada ibadahku. Sambung terus, sehingga hubungannya kepada Allah benar, dan hubungan kepada manusia juga benar. Nah, itulah wali yang sesungguhnya. Waliullah bukan tampak keramat yang aneh-aneh saja itu. Ini kan yang selama ini dinukil kepada kita itu keramat-keramat yang macam-macam, berjalan di atas air, kemudian makan pasir jadi beras dan sebagainya. Tidak mengagumkan. Kalau di sini ada orang kaya raya, setiap hari pergi ke pantai bawa truk, ngapain? Rupanya dia nyulap atau pasir jadi beras, lalu kaya raya, enteng. Tapi yang kerja keras mengagumkan. Baik. Kemudian di sisi lain, bahwasanya kita ini hendaknya ya, di dalam diri kita harus selalu ada kesadaran bahwa ada di dalam kita adalah sifat wasab basyariyah. Ada hawa nafsu di dalam kita yang selalu ammarah bisu. Selalu ammarah bisu, mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kehinaan, menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kepada kita keinginan ini, itu dan sebagainya. Nah, kita menyadari makna ini agar di saat seorang hamba sadar dirinya punya itu, punya sifat basyariah, manusia, di dalamnya ada hawa nafsu dan sebagainya, ternyata sifat ini
Allah berikan kepada kita sebagai kendaraan dan tangga yang luar biasa untuk melambung tinggi. Kita bukan malaikat lah ya, bukan malaikat. Sebab selama ini kalau kita menemukan orang baik itu kayak malaikat gitu. Kayak malaikat, orangnya baik gitu lah. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Dan bukan kayak malaikat. Jika seorang hamba pasti melebihi dari malaikat. Karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu dan malaikat tidak hawa nafsu. Dan ternyata hawa nafsu itu seolah-olah adalah sebab kerendahan, tapi bukan. Hawa nafsu di sini ternyata kendaraan atau perahu atau jembatan kita untuk menuju kemuliaan, untuk mendapatkan khususiyah rabbaniyah. Sehingga harus kita lewati ini. Sadar kalau dirinya manusia dan di dalam dirinya ada hawa nafsu, ada keinginan, baru nanti di manage dengan syariat, dengan akal, sehingga bagaimana dia berurusan dengan hawa nafsunya tadi. Ada syahwat macam-macam dia. Bukan dipangkas, dilarang dalam Islam memangkas syahwat. Ada minum kapur barus biar saya tidak bangkit syahwat saya. Tidak, syahwat tetap ada. Mungkin orang atau minum obat, nggak boleh memangkas syahwat. Dikebiri, haram. Atau orang ingin memangkas fitrah ini, tidak diperkenankan. Biarkan itu semuanya. Itu tumbuh syahwat, ini semuanya akan, tapi ketahuilah Allah tidak memberikan kepada seorang hamba satu syahwat. Syahwat apapun, syahwatul batan, syahwatul farj, apakah syahwatul ain atau syahwat ini, kecuali Allah juga menyiapkan satu saluran yang sangat bersih untuk melampiaskan syahwat tersebut. Lihat, sadar dirinya adalah manusia yang diliputi dengan syahwat tersebut, nafsu yang ammarah bisu, maka nanti di manage. Ada bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan akalnya, dengan syariat Nabi SAW. Makanya pelampiasan syahwat menjadi terhormat. Melampiaskan syahwatnya dengan menikah, dengan mencari rezeki halal, makan yang halal, nikmat ada, tidak, dan yang halal lebih banyak. Mendengar Al-Quran dengan suara yang bagus daripada mendengar sesuatu yang bangkitkan syahwat. Dan mata memandang sesuatu yang indah ciptaan Allah dan sebagainya, memandang orang tua, memandang istri yang soleh, memandang suami yang soleh, memandang anak-anak. Lihat, ada Allah ganti, tetap hiburan selalu ada. Akan tapi yang menjadi masalah adalah sadar tidak kita untuk mencari kemuliaan kepada Allah, menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia dan sifat kemanusiaan ini sebagai kendaraan. Dikatakan oleh para ahli tarbiyah, di dalam dirimu itu ada kendaraan untuk melambung tinggi menuju kemuliaan, yaitu apa? Dengan hawa nafsumu yang kau tundukkan, seperti kuda yang kau tundukkan untuk bisa kau kendarai. Kalau tidak, dia akan selalu tidak berguna, bahkan akan merusak dirimu. Kau dekat ditendang, kau ini. Tapi hawa nafsumu yang sudah kau tundukkan, ya, maka ini akan menjadi kendaraan. Hawa nafsumu yang nempel dalam dirimu, bahkan dirimu adalah hawa nafsumu itu sendiri, sudah kau patuhkan, kau tundukkan, maka menjadi kendaraan yang luar biasa untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada tugas besar, menyadari diri kita adalah manusia, ada hawa nafsu di dalam diri kita yang selalu muncul. Bohong kalau ada orang biarpun jubahnya lebih gede dari ini, melihat perempuan yang tidak pakai baju lalu mengatakan, oh bagi saya biasa, tidak akan membangkitkan syahwat saya. Oh ya, dia sudah gila pasti itu. Kalau melihat perempuan cantik mengatakan, oh saya tidak tertarik, oh tidak, bohong. Mungkin dia sudah gila. Hanya bedanya karena dia sudah mengekang hawa nafsu. Oh haram, saya tidak boleh melihat itu. Bohong. Karena ada syahwat fitrah, sudah Allah ciptakan yang demikian ini, kecuali sudah menjadi orang kelainan. Nah ini semuanya itu fitrah. Akan tapi ternyata di saat kita bisa mengekang hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu kadang-kadang aneh, unik. Namanya hawa nafsumu, ammarah bisu, disebutkan ammarah ngajak kebaikan. Seorang suami sudah punya istri yang cantik, tapi karena dia kekotoran jiwanya, hawa nafsunya tidak ditundukkan, maka hawa nafsunya menjadi memperbudak dia. Lihat, ternyata dia tertarik dengan perempuan lain dengan cara yang haram. Ada yang halal milih yang haram, naudzubillah. Dan alangkah banyaknya hamba yang terjerumus yang demikian ini. Yang semestinya sesuatu yang selalu ada padanya, yaitu sifat kemanusiaan yang sangat khas dengan hawa nafsu, dengan nafsunya, seharusnya itu dijadikan kendaraan. Sebab mana itu taklif atau tempat taklif, orang manusia mendapatkan beban kewajiban, kemudian dengan membuat kewajiban ini akan diberi oleh Allah pangkat tinggi. Kamu harus sholat, kamu harus meninggalkan zina, kamu ini kan ada hubungan dengan hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsunya, nggak perlu dilarang berzina. Yang tidak punya hawa nafsu tidak akan dilarang berzina. Wahai tiang-tiang yang berdiri di sini, awas jangan kau berzina. Enggak duga.
Tidak punya akal, nggak ada larangan zina bagi ayam. Nggak ada komando ayam dilarang berzina. Sifat zina untuk ayam itu tidak berlaku. Hanya manusia ini. Makanya disinilah kemuliaan kita di saat kita bisa menata hawa nafsu kita. Naudzubillah, kalau sudah hawa nafsu tidak betul ditata, maka lihat terus dia di dalam kegelapan tadi, tidak ada nur, tidak ada matahari yang terbit kepadanya. Sehingga ada matahari terbit untuk kita, ada orang yang terang terus, Masya Allah. Ada sesaat redup, redam, Masya Allah terang, Masya Allah dekat pada Allah, ibadah dan sebagainya, Masya Allah. Sesaat redup, ada maksiat lagi. Ini. Nah, jadi khususiat itu dikatakan oleh Ibn Athaillah seperti matahari. Sejauh mana kita mempersiapkan untuk menerima matahari tadi? Jika kita buka kita bersihkan kita daripada rimbunan hawa nafsu tadi, maka akan kebuka diri kita ini kena matahari terus, sehingga akan terang terus menyala. Digambarkan semacam itu. Tapi kalau tidak ada gerogak hawa nafsu ini tidak menyala-nyala, maka dikatakan bahwasanya hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah pada kita, justru itu sebagai kendaraan untuk melambung tinggi, melompat. Malaikat tidak ada. Malaikat tidak akan berpikir tentang yang namanya perzinahan, tentang ini, karena tidak ada syahwat dan tidak ada hawa nafsu. Pangkatnya tinggi sehingga beribadah terus dan tidak bermaksiat selamanya. Tapi kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah akal, kemudian diberi oleh Allah namanya hawa nafsu, lalu diturunkan syariat kepada kita, kita fahami dengan akal kita, lalu kita patuh dengan syariat kita. Hawa nafsu dipantau oleh akal dan syariat, maka hawa nafsu menjadi terarah. Tetap dia manusia punya hawa nafsu, tapi ternyata dengan hawa nafsunya pun digunakan untuk kebaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mulia. Sangat mulia. Jika ada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah dengan tidak punya keinginan hawa nafsu, mungkin, maka dia tidak perlu menahan untuk yang satu itu. Kalau nafsu syahwat kayaknya susah dibayangkan. Anggap saja nafsu mata untuk memandang yang indah. Coba. Ibu sesaat pengen lihat, wahai yang buta, tidak usah anda berkecil hati di saat kami bicara tentang pemandangan yang indah. Di surga lebih indah yang bakal anda lihat. Takut nanti nggak nyaman. Kita bicara tentang pemandangan, coba. Sesaat kita lihat pemandangan yang hijau royo-royo, indah. Oh, bunga yang Masya Allah. Oh, syahwat. Syahwat mata. Itu yang halal. Yang haram, oh haram, terkagum dia dengan haram. Oh naudzubillah misalnya, oh ininya, oh tubuhnya, oh ininya. Lihat, di saat seseorang itu tidak ada syahwat kepada yang semikian itu, karena apa? Matanya buta, nggak muncul syahwat karena tidak punya pengalaman yang ia lihat. Tidak ada, dia pengen melihat hanya makna karena dengar cerita, ngelihat, tapi sebenarnya dia nggak ngerti gimana melihat. Sehingga ya di saat ada orang cerita bunga yang indah, ya dia hanya menghayal bunga yang indah, bisa mengucapkan kalimat bunga yang indah. Tapi tidak pernah dia rindu, saya pernah melihat bunga itu lalu aku melihat lagi, tidak. Jadi tidak ada syahwat untuk kepada memandang karena memang tidak punya mata. Dan begitu seterusnya. Ya tidak punya telinga, tidak punya syahwat urusan misalnya lawan jenis dan sebagainya, tidak perlu berjuang saat itu, maka tidak punya kemuliaan dalam ini, akan tapi tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Dia tidak punya, seorang yang tidak punya mata tidak punya dosa. Subhanallah. Jadi dengan adanya syahwat, Mas Ikta, dengan adanya syahwat itu ternyata justru dengan itulah Allah ingin mengangkat kita. Makanya sekarang semuanya konsen kepada syahwatnya masing-masing. Yang ciri khas kemanusiaan kita, syahwat manusia, ada syahwat, semuanya syahwat macam-macam. Syahwat pengen punya rumah megah, pengen punya mobil, syahwat dunia, syahwat dunia. Nah maka syahwat, lihatlah syahwatmu itu, sudah kau gunakan, sudah kau tundukkan belum syahwatmu itu? Lalu kau gunakan untuk menuju Allah atau belum? Kalau tidak, terjerumus kita tetap dalam kegelapan. Kita dalam sifat kegelapan tadi. Akan tapi kalau sudah kita mengambil nur, cahaya matahari, atau yang disebut khususiyat rabbaniyah, khususiyat dari Allah. Nah, untuk menuju ini kan perlu mujahadah. Saya ingin mendapatkan khususiyah. Bagaimana aku akan disebut sebagai seorang yang
takwa? Bagaimana aku disebut sebagai orang yang penuh rahmat? Bagaimana aku disebut sebagai orang yang sabar oleh Allah? Maka perlu mujahadah. Ada orang ganggu kita, iya ganggu, kurang ajar dia, akan muncul emosi. Nah ini syahwat, syahwatmu untuk marah harus kau atur dengan akal dan syariatmu. Baru setelah itu diredam. Sabar dia. Dan tidak akan diberi gelar sabar kalau belum pernah merang. Hidupnya nggak ada punya masalah. Malaikat tidak perlu dengan kalimat sabar karena malaikat tidak pernah punya tantangan. Nggak ada yang memukul malaikat, yang mengganggu malaikat. Tapi kita dipukul oleh kawan dan sebagainya. Maka di saat kita dipukul oleh kawan, maka perlu kita tata sabar, melambung kita dengan kezaliman yang dilakukan, lalu kita tata hati kita melambung lagi. Baik, ini Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menjauhkan orang dari dua kutub ekstrim. Dengan Allah saja, tapi urusan dengan manusia tidak baik. Atau sudahlah, kalau dengan manusia sudah Masya Allah baik dengan manusia, tapi ternyata dengan Allah tidak. Orang yang, dan juga jangan sampai kita suudzon kepada orang yang ternyata sudah dibawa oleh Allah dalam lautan kecintaan kepada Allah, orang-orang majdub. Dia sudah dengan urusan manusia betul-betul tidak peduli. Duitnya diambil enggak, bahkan dikasih duit sana. Majdub. Ada wali majdub tapi rendah pangkatnya dibanding wali yang yaqdha, wali yang sadar. Kita sering mendengar wali majdub dan tidak boleh berguru ke sana. Tidak boleh berguru. Bahkan sebagian mengatakan jangan minta doa. Karena doanya kita dengan doanya dia itu beda. Dan kau tidak akan mampu. Ada seorang alim besar, Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, suatu ketika minta doa kepada seorang yang dikatakan majdub dan beliau sangat percaya dengan wali majdub. Lalu doakan aku agar aku menjadi seperti kamu ya Syekh. Wali majdub ini rupanya kalau Dr. Buti juga wali ini. Makanya yang wali tadi berkata, kalau kamu jadi seperti aku, tidak ada yang faham omonganmu. Kau tidak akan jadi ustadz lagi. Kalau kamu jadi aku, orang tidak akan faham omonganku. Artinya apa? Bagianmu sudah bagianmu itu. Ini adalah pangkat. Pangkat seorang majdub tidak bisa mengambil fatwa darinya. Dan bukan untuk kita berguru kepadanya. Iya kita khusnudzon dengan wali majdub. Sekarang dikerumuni, didatangi dan sebagainya, minta fatwa dan sebagainya. Salah. Wali majdub adalah kita khusnudzoni mereka. Akan tapi bukan kita berguru kepada mereka. Kalau berguru adalah wali al-ilmi, yang ahli ilmu. Al-wali al-alim, yang punya ilmu. Di ahli ilmu itulah. Adapun masalah khusnudzon lagi yang perlu dibangun, tadi diisyaratkan juga oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sifat kemanusiaan itu akan selalu ada pada manusia karena dia manusia. Maka jangan kau menuntut gurumu dan orang-orang yang kau percaya bahwasanya dia adalah sudah sampai kepada Allah terus dalam keadaannya yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Akan tapi ketahuilah, mungkin dia terlihat seperti manusia 100%. Bukan dengan begitu lalu engkau berubah dengan guru-gurumu itu. Bukan pelanggaran syariat, maksudnya kan manusia, kayak manusia biasa. Tidak ada kelebihan, tidak punya keramat, tidak punya terbang. Terbang sekali, bukan urusan terbang misalnya. Keramat bukan urusan terbang. Ini kita ingin menjauhkan pemahaman keramat dan urusan terbang itu. Imam Haddad mengatakan, biarpun orang terbang di awang-awang berjalan di atas air, ukurannya wali atau bukan wali sesuai tidak dengan syariat Nabi SAW. Jangan keramatnya orang dilihat dari dia bisa terbang, menyulap ular apel dari keteknya, bukan itu. Bukan itu. Itu pesulap nanti dia. Nah, bukan itu. Karamah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Kita akan membawa ke situ saja. Kita jangan dibawa kepada wali-wali khayal tuh, wali-wali zaman sekarang itu banyak dunia yang merusak dunia tasawuf. Setiap hari anak santrinya diajak berpuasa supaya nanti bisa makan besi, makan api, bisa merubah. Makan tuh makan nasi jamblang, makan nasi soto, makan api, makan beling, makan itu apa itu semuanya. Sudah salah cara berpikirnya. Makan ya makanan yang enak. Bisa terbang, beli tiket terbang setiap hari, kita setiap minggu sekali terbang ke sana. Ini dibuai dengan ini sehingga banyak santri itu di pondok itu ada belajar hanya ilmu keramat katanya. Pengen bisa macam-macam tuh.
Pengen yang nggak ditusuk, orang pada pengen jihad mati di medan laga, pengen ditusuk nggak apa-apa. Kalau perang ya pengen mati di medan laga. Nah ini salah tarbiyah ini. Salah tarbiyah. Jadi keramat itu, karomah itu yang harus kita kembalikan. Imam Haddad paling tegas masalah karomat. Karomat adalah istiqomah. Jangan terkagum dengan orang yang bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air. Jika tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka seorang kekasih Allah, waliullah itu sangat dekat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak nganeh-nganeh. Bukan melanggar syariat Nabi SAW. Bukan melakukan keharaman dosa besar. Dia melakukan kesalahan, akan tapi dia mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita mempunyai seorang yang kita anggap dia adalah seorang kekasih Allah, waliullah, dengan tanda-tanda yang Allah berikan tampak di mata kita, dia ahli sujud, ahli ibadah dan sebagainya. Kok suatu ketika tampak sifat kemanusiaannya, loh kok marah dia? Marah dia manusia, akan tapi begitu mudahnya untuk menarik amarahnya. Atau mungkin dia melakukan satu tindakan yang wah, tidak cocok dengan sifatnya wali. Kita harus sadar, dia memang manusia. Manusia. Dan para kekasih Allah ditemukan dalam diri kamar. Dan mereka salah kadang. Salah. Yang tidak salah hanya Nabi SAW. Rasulullah tidak pernah salah. Tapi manusia, biarpun dia adalah waliullah, dia melakukan kesalahan. Akan tapi kesalahan yang dilakukan seorang wali, laki-laki adalah sebagai batu loncatan untuk bisa bertobat setelah itu. Tapi kesalahannya orang fasik adalah mukaddimah untuk dia melakukan kesalahan yang lebih gede lagi. Seorang waliullah dibuat oleh Allah kepleset agar dia sadar, agar dia tidak ujub, agar dia tidak berbangga bahwasanya oh aku terbebas dari salah. Tidak, dia melakukan kesalahan setelah itu menangisnya lebih gede lagi dari sebelumnya. Sehingga Ibn Athaillah Sandari pernah menyinggung dalam hikmah yang sebelumnya, maksiat ini bagi sebagian orang ternyata maksiat menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Maksiatnya siapa itu? Maksiatnya hamba yang dipilih oleh Allah. Dia bermaksiat, tapi dengan maksiatnya justru menangis akan diangkat oleh Allah dengan kemaksiatannya. Tapi bukan maksiat yang disengaja. Nah kalau ada orang saya ingin bermaksiat biar saya besok nangis, ondah itu kurang ajar namanya. Allah buat dia kepleset. Dia tiba-tiba dia melakukan kemaksiatan, lalu Allah sadar kembali dan itu wali juga ada yang demikian itu. Kita bangun husnudon kepada orang-orang mulia, bahkan kepada sesama pun kita husnudon. Kalau kita melihat orang marah, ya kita tahu dia marah. Makanya kami selalu dalam muqaddimah, karobanisan rumah tangga, mendidik anak, bersahabat yang baik. Kita harus lihatlah sahabatmu itu adalah sebagai manusia, bukan malaikat. Istrimu sebagai manusia, engkau tidak menikah dengan malaikat. Suamimu adalah manusia, kau tidak menikah dengan malaikat. Apa maksudnya? Ada sesaat sifat-sifat manusia yang muncul. Marah, tiba-tiba mungkin mencacimu, memakimu, mengolokmu. Dia manusia. Akan tapi bagaimana kau menata hatimu? Agar bagaimana kau menyikapi di saat dia melakukan amarah. Karena dari awal kau sudah tahu, kau sudah ngerti suamimu bukan malaikat. Artinya mungkin terjadi kesalahan. Aku buka pintu maaf sebanyak-banyaknya. Aku siapkan pintu maaf sebanyak-banyaknya. Sekaligus mengingatkan. Kalau malaikat nggak perlu diingatkan. Tapi kita sadar istri kita adalah manusia. Makanya engkau kalau menikah dengan seorang perempuan, kamu harus siap untuk mengingatkan dan diingatkan. Dan kamu juga bukan malaikat. Ini adalah kesadaran manusia, sahabatmu manusia. Sesaat nyinggung perasaanmu, tidak usah diambil terlalu lama. Oh, kurang ajar, dia bersahabat 2 tahun ternyata nyakitin saya. Oh, enggak, mungkin dia tidak sengaja. Dan mungkin keadaan demi keadaan itu juga berubah. Di saat ayamnya sakit mungkin marahnya sepele, tapi di saat anaknya sakit lebih gede lagi. Yang mati ayamnya marah, tapi kalau yang mati sapinya marah. Itu berbeda. Jadi orang itu punya keadaan di balik kehidupannya itu macam-macam. Maka lihatlah, pandanglah dia sebagai manusia. Untuk menghukumi orang pun berbeda, menyikapi berbeda. Maka di saat seperti itu muncullah orang namanya orang bijak. Kapan saya harus marah? Dalam bahasa komunikasi yang harus kita hadirkan, membangun komunikasi yang baik. Sehingga dalam bahasa komunikasi misalnya ini, kita berbicara, misalnya ada bahasa jangan kau menjawab kecuali engkau faham. Di saat engkau faham pun tidak harus kau jawab sesuai dengan pemahamanmu. Karena apa? Mungkin dia ngomong ada sebab yang kau tidak tahu. Sehingga kita marah kepada seseorang itu kita pikir ulang. Tidak gampang, dikit-dikit marah, dikit-dikit ini, atau tiba-tiba prasangka buruk sama orang dan sebagainya. Atau mengatakan, wah divonis dia ada orang jelek bener. Kita mungkin lihat orang mabuk di pinggir jalan. Mabuk di pinggir jalan.
Ada mungkin seorang wanita yang di tempat-tempat keramaian atau tempat sepi, alun-alun, stasiun, lalu dia melambaikan, anggap saya pelacur. Kalau kita melihat dia sebagai pelacur saja, begitu mudah kita merendahkannya. Akan tapi kita perlu lihat ke belakang. Kenapa dia mabuk? Mungkin dia adalah seorang anak yang tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Di mana orang tuanya? Mungkin meninggal, mungkin ini dan sebagainya. Dia tidak mendapatkan kesempatan belajar seperti anak-anak kita. Makanya tidak bisa setelah itu kita mandang mereka dengan pandangan merendahkan. Kenapa dia menjadi seorang pelacur? Apa yang menjadikan dia harus menjual dirinya? Kita lacak ke belakang. Oh, mungkin dia adalah seorang yang karena ekonominya tidak cukup, ekonominya lemah, akan tapi mungkin kurang tarbiyah. Anak kita alhamdulillah setiap hari bisa ngaji, kumpul ulama dan seterusnya. Tapi orang ini, setelah itu apakah aku harus merendahkan dia? Oh tidak, sehingga muncul satu sifat yang sangat mulia, ainur rahmati, memandang orang lain dengan mata kasih. Itulah pandangan Allah dan pandangan Nabi SAW. Lihat, pandangan kasih. Allah selalu mandang kasih, biarpun itu orang maksiat ternyata masih diberi makan dan sebagainya. Kita mandang kasih, baru kita mengingatkannya pun dengan cara yang lembut dan baik. Baik itu loh, menyadari bahasanya orang bersama kita adalah manusia. Biarpun itu wali, guru, dia bisa melakukan kesalahan, akan tapi kesalahan harus dianggap sebagai kesalahan. Bukan dikatakan kesalahan adalah menjadi ibadah. Ini adalah kesalahan. Wow, itu sih lain. Sudah jelas kiai yang mabuk dibilang lain. Ya mabuk ya salah, haram, dosa. Bukan wali lagi kalau dia merendahkan syariat Nabi SAW. Kalau kepeleset iya, tapi kalau sudah menjadikan kemaksiatan syiar, pasti bukan wali. Ada mungkin seorang kekasih Allah kepeleset, dia melakukan satu keharaman, bahkan mungkin dosa gede, mungkin, tapi dia menyesal. Tapi yang menjadi masalah bangga dengan kesalahan, bahkan sudah disuarakan, sudah ada tim suksesnya. Oh, kalau itu yang bilang itu kiai mah lain dia, itu mah beda dia. Kayak Nabi Khidir, no. Nyama-nyamain Nabi Khidir. Siapa ente Nabi Khidir? Zaman sekarang begitu, sehingga sudah orang melakukan kemaksiatan, pemikirannya sudah keluar dari Islam, masih diwali-walikan. Gak ada wali. Wali tidak ada bangga dengan kemaksiatan. Wali itu kalau bermaksiat menyesalnya, mengalah-alih yang lainnya, melebihi daripada yang lainnya, menangis dia. Lah kok bangga minuman keras? Oh saya tuh, kalau siap saya minuman keras itu langsung berubah jadi air. Oh gitu. Ambil palu, kalau bang ente wali, palu ini akan jadi roti. Ada sebagian orang aneh-aneh ini, merusak makom wilayah, merusak kemuliaan para kekasih Allah, merusak syariat Nabi SAW. Baik, pandanglah manusia, mereka adalah sebagai manusia. Kalaupun dia punya sifat kemuliaan, kan kecuali itu matahari yang Allah terbitkan di dalam dirinya. Artinya kemuliaan Allah berikan pada seorang hamba, dan itulah kekasih Allah. Kalau ternyata ada redupnya suatu saat, tidak boleh kita berubah. Dia adalah tetap kekasih Allah. Bangun khusnudon satu sisi, tapi sisi lain lihatlah, manusia tetap manusia. Kalau melakukan kesalahan harus kita tegur sebagai kesalahan. Dan ini adalah makna yang dihadirkan Nabi. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, khusnudon kepada orang lain, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada manusia, sempurna. Itulah yang diajarkan oleh para ahli tasawuf, ulama-ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Soal kantor kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan hikmahnya pada malam hari ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami memberikan kesempatan kepada jamaah laki-laki dulu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, dalam hukum Islam orang berkeluarga udah bercerai tapi masih dalam satu rumah, itu hukumnya boleh enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, saya seorang konsultan keluarga di Kabupaten Cirebon. Banyak yang datang mengatakan bahwa saya habis nikah mut'ah. Siapa? Gimana? Banyak orang datang, dia klien, ada 4 orang yang sudah saya sudah nikah mut'ah. Wanita? Ya, saya katakan itu haram. Banyak katanya, ada ulama yang mengatakan boleh kalau darurat katanya gitu. Yang sekarang saya tanyakan,
eh, ketika mereka meyakini bahwa itu tidak haram dan saya sudah mengatakan semampu saya bahwa janganlah, kalau memang kamu suka sama laki-laki itu, memang kamu kan janda, nikah sirih, nikah kiai gitu. Yang saya tanyakan, apakah nikah sirih itu halal? Karena kalau nikah mut'ah ini sebagai perempuan adalah dilecehkan oleh laki-laki. Saya merasakan nikah sirih pun dilecehkan oleh laki-laki, karena ketika istrinya tahu bahwa si perempuan ini sama sekali diasingkan gitu, kalau istrinya sudah tahu. Jadi ini satu pelecehan juga bagi, itu pendapat saya. Mohon penjelasan Buya bahwa apa yang harus dikatakan. Satu, nikah mut'ah sudah saya katakan. Ada 4 perempuan yang itu yang terus terang bahwa saya sudah nikah mut'ah karena kepepet selama setengah bulan, tapi dibawa keluar kota gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah cerai. Cerai itu ada namanya cerai pertama dan kedua. Jika cerai itu terjadi, cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami, bukan cerai yang diminta oleh seorang istri. Cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami, selagi itu masih cerai 1-2 dan di dalam masa iddah, masa penantian, jika hamil penantian itu sampai melahirkan, jika mereka adalah orang yang punya haid, maka 3 kali suci mazhab Syafi'i, maka selagi masa penantian, masa iddah, maka boleh tinggal serumah dengan suami dalam masa iddah, dan boleh berdandan. Barangkali suami yang lihat dia semakin cantik lalu rujuk kembali, sehingga tidak menjadi mencerai lalu tobat. Tapi itu cerai 1 dan cerai 2. Tapi kalau sudah selesai masa iddah di cerai 1-2, wajib berpisah, tinggal rumah. Kalau berduaan hukumnya khulwah, haram. Akan tapi kalau sudah cerainya cerai 3, langsung tidak boleh satu rumah lagi. Karena apa? Haram, dan tidak bisa kembali kepada sang suami dengan rujuk, kecuali sang istri tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian jika perceraian biarpun 1-2 tapi karena khulu, istri yang meminta, maka langsung dipisah. Khulu misalnya istri membayar, wahai suamiku, aku sudah nak kuat saya bayar untuk cerai, maka saat itu hendaknya segera keluar dari rumah. Karena apa? Dalam hal khulu ini para ulama kebanyakan mengatakan seorang suami tidak bisa kembali kecuali dengan akad yang baru lagi. Maka tidak boleh, kalau ingin kembali harus dengan persetujuan dengan sang istri. Maka di samping itu juga, maka hendak dijauhkan. Karena apa? Yang meminta adalah istri. Dan kalau kembali harus sepakatan istri, karena istri yang minta cerai. Jangan sampai istri minta cerai sudah membayar, katanya suaminya merujuk kembali, nggak bisa itu. Dan Islam itu sangat adil dalam hal ini. Jadi dibedakan antara cerai 1 dan 2 ya. Baik. Kemudian pertanyaan ibu yang nikah mut'ah adalah rendah dan hina. Darurat, apa sih yang menjadikan seorang darurat? Yang menjadikan darurat adalah susahnya Anda di dalam merencanakan pernikahan. Yang jelas nikah mut'ah adalah haram dan itu adalah kehinaan. Anda pun tidak rela jika putri Anda mut'ah. Dan Anda sebagai seorang suami, biarpun suami kayak apapun, tidak akan rela jika istri Anda yang sangat solehah itu tiba-tiba diam-diam mut'ah di kampusnya sana. Karena itu kehinaan. Bapak pun, biarpun bapaknya katanya jago mut'ah, na'udzubillah, kemudian bagi seorang istri tidak akan dirugikan. Dan itu bukan sekedar pelecehan, akan tadi larang. Kalau masalah pelecehan itu urusan lain, urusan dolim. Kalau kedoliman banyak. Menikah benar saja ada ditempelengi di rumah kok. Sekarang bermasalahnya mut'ah adalah haram. Selesai, itu dulu. Kalau masalah nikah siri, asalkan memenuhi. Kalau nikah mut'ah itu tidak pakai saksi, tidak pakai apa. Yang penting nikah sudah. Aku nikah. Bahkan sebagian mungkin dengan pakai saksi, mungkin tanpa wali dan seterusnya. Intinya nikah pakai tempo. Aku nikah hanya sebulan saja, haram. Dan tidak sah. Hukumnya adalah seperti zina dan kehinaan. Kemudian masalah nikah siri adalah sah secara fikih.
asalkan memenuhi syarat, yaitu dengan 2 saksi dan dengan wali, dengan akad, maka sah. Akan tapi kita harus tahu, tidak semua yang sah itu tidak diharamkan, sah, akan tapi kurang sempurna. Karena catatan-catatan yang dihadirkan oleh negara ini demi kesempurnaan, demi menjaga haknya seorang wanita. Akan tapi sah karena dengan saksi dan ada tanggung jawab dan keturunan dianggap, dan dia punya hak waris, dan dia punya hak murni sebagai seorang ini. Hanya permasalahannya sirri itu adalah tidak dicatat di negara, itu saja, namanya itu sirri. Dan kami himbau kepada wanita untuk berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai Anda dijadikan ajang untuk pelampiasan hawa nafsu saja, kemudian Anda direndahkan dengan cara. Sebetulnya masalah seperti itu biasanya justru pilihan wanita itu sendiri yang tidak memilih mulia. Bukan, jangan disalahkan kaum laki-laki, saya laki-laki. Tinggal ngomong saya tidak mau, selesai kan. Kalau dia mau ya salahnya dia, kan begitu. Ini fikih laki-laki hari ini. Ini jadi, cuman kadang-kadang betul seorang wanita dalam kebutuhan dan tidak bisa kita pungkirin. Mungkin dia ketemu seorang laki-laki, dia tidak butuh sempurna. Saya tidak ingin mempunyai suami seutuhnya, tidak ada masalah. Akan tapi mungkin kebutuhan dia punya anak yatim dan seterusnya. Saya menunggu laki-laki yang bisa. Aku hanya butuh kau datangi sebulan sekali, akan tapi saya punya anak kau cukupi. Mungkin. Ada masalah setelah ketahuan istri pertama lalu kemudian dolim dan sebagainya. Ini bukan babnya itu. Bukan babnya itu. Bukan babnya ini. Masalah dolim ini tergantung bagaimana seorang istri pertama, seorang suami menghadapi pernikahan. Dan pernikahan bukan main-main. Kalau kedoliman itu tidak harus ada istri pertama lalu disia-siakan. Ada orang istrinya cuma 1 disia-siakan. Hari ini orang ngadu berapa bulan ya, saya tempelengin di rumah, ada atau tidak? Kedoliman tidak harus istri pertama, ada istri kedua. Ya enggak, tidak harus menjadi istri simpanan, tidak, istri terang-terangan, resepsinya habis jutaan, datang besok ditempelengin, ada kok. Jadi nikah siri adalah sah dan halal, akan tapi kami himbau, wahai anak adik-adikku putri, nikahlah dengan nikah yang benar, karena surat itu adalah untuk menjaga Anda. Jika Anda suatu ketika, semoga tidak ada yang didolimi, kalau ada kedoliman Anda ngajukan ke mahkamah bisa minta cerai. Tapi kalau nggak pakai surat, giliran suaminya pergi nggak mau mencerai, bingung dia, datang ke mahkamah, saya pengen cerai, suamimu di mana? Surat mana? Nggak ada. Akhirnya dimarahi sama mahkamah yang nggak ngerti agama. Seneng, giliran waktu seneng lupa, giliran susah ingat saya, datang ke sini. Gitu ya kadang-kadang. Nah, ini biasa ini. Pengadilan-pengadilan yang mestinya malah menolong. Maka kami himbau, kalau ada wanita nikah sirri, kemudian dia punya permasalahan, maka selesaikan. Termasuk kita kalau nikahkan sebelum adanya surat, hak cerai saya pegang. Dan kami himbau kepada para asatid juga demikian. Sebab takut terjadi apa-apa, menceraikannya susah. Jika seorang wanita dinikahi seorang laki-laki, asalkan sudah sah, belum catat, biarpun belum dicatat, maka ketahuilah ini sah. Kemudian di saat sang suami ini pergi tidak mencerai, tetap tidak terceraikan. Lalu siapa yang mencerai? Suami mungkin nakal, dolim, tapi tidak mau mencerai. Siapa yang menceraikan? Bingung dia, ngajukan ke mahkamah, ditertawakan. Tapi hak cerai saya pegang. Kalau punya masalah, sampai kapan? Sampai surat itu jadi. Nah ini adalah masalah nikah siri. Kalau seandainya nikah siri dilakukan ada tujuan, pokoknya ini. Biarpun mohon maaf, nikah untuk tujuan syahwat itu bukan haram. Hanya kurang mulia. Untuk tujuan syahwat bukan haram. Karena apa? Syahwat justru ingin halal. Haram itu adalah hal lain lagi di luar itu semuanya. Apakah seorang menikah harus ada cinta dan sebagainya? Mungkin ada seorang menikah, saya harus menikah karena syahwat saya tinggi. Nikah. Baru setelah itu membangun cinta. Jadi syahwat sendiri harus diselesaikan. Makanya fitrah, syahwat itu fitrah dan harus selesaikan. Baru nanti membangun cinta setelah itu. Mungkin. Jadi nikah siri adalah halal sah dan dianggap asalkan memenuhi syarat tadi, ada 2 saksi, kemudian wali yang menikahkannya atau wali yang mengizinkan, wali yang mewakilkan kepada orang yang menikahkannya. Setelah itu adalah halal. Cuman mohon maaf adik-adikku, jangan melakukan yang demikian, khawatir nanti ada permasalahan panjang di sana. Cuman tidak bisa kita pungkiri, hidup tidak semuanya mulus. Ada seorang wanita yang ternyata sangat butuh tadi itu, akan tapi bukan wanita binal, beringas dan sebagainya, akan tapi untuk menyelesaikan permasalahan rumahnya. Mungkin dia adalah rela, biarpun saya hanya dibagi sebulan sekali dan sebagainya. Memang kami ingatkan kepada para suami, pernikahan itu adalah nggak gampang, harus ada keadilan di sana. Tapi ada seorang wanita yang memang rela, dia tidak diperlakukan adil.
Tapi ketahuilah ini adalah dalam saat itu baru terdesak. Maka hidupmu jangan hidup yang terdesak mepet semacam itu. Menikahlah dengan laki-laki yang normal dong. Kan gitulah. Akan tapi pilihan wanita semacam itu tentu ada sebab yang kita tidak bisa menjelaskan kadang. Atau orang itu sendiri tidak bisa menjelaskan. Kenapa kau pilih yang demikian? Asalkan modalnya bukan modal merayu dan jatuh cinta itu. Sekarang ada wanita, mohon maaf ini tidak gampang wahai kaum pria. Wanita ini adalah karena lembut hatinya. Lembut. Kemudian di saat berharap dia mudah runtuh karena berharap. Misalnya apa? Bisa saja sampai ada yang penting sudahlah nggak apa-apa. Sampai mungkin ada seorang wanita nggak apa-apa. Biarpun saya didatangi sebulan sekali. Kalimat itu sebenarnya kalimat yang paling tidak rela dia sebetulnya mengucapkan. Cuma tidak tahu kenapa dia ngomong semacam itu. Kemudian seorang laki-laki itu semula-mula tidak pengen menikahi dia. Cuma gara-gara dijanjikan ini, akhirnya, oh iya tidak apa-apa deh. Loh. Nah ini sebetulnya lihat permasalahan, makanya kita ingin bangun anak-anak putri itu harus ada. Ada wibawa, kemudian ada kehormatan, ada kepribadian ya, coba. Gara-gara seorang perempuan yang ngomong begitu, laki-laki yang semula-mula bahkan mungkin ngomong, sudahlah bang, biarpun disembunyikan juga nggak apa-apa. So istrimu yang pertama nggak tahu. Nah, ini sebenarnya dia merayu dengan bahasa lain. Coba, akhirnya sang laki-laki yang semula tidak mikir jadi pikiran ya tidak apa-apa sambil saya lewat. Nah, soalnya dia yang salah sebetulnya. Wanita itu yang salah. Mohon maaf, ini kejadian kita menyelesaikan. Banyak masalah. Kalau ibu selain konsultasi, orang konsultasi, saya juga banyak konsultasi. Akan tapi kita beri solusi, kita beri mereka adamon. Bagi seorang laki-laki kalau mau menikah lagi dan sebagainya, tidak semua dari Anda bisa mampu yang demikian itu. Satu istri saja didiknya susah, mau bicara kawin 2, 3, 4. Akan tapi kawin 2, 3, 4 adalah bukan soal tidak ada dalam syariat, tapi ingat ada undang-undangnya, ada aturannya. Apa yang kau cari? Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada masalah mut'ah. Kalau masalah kawin ini adalah harus ada aturannya dan kita harus punya tujuan. Sebenarnya dalam perkawinan ini ada masalah. Ada tujuan. Kalau tidak punya tujuan itu binatang. Untuk apa Anda menikah? Biarpun Anda katakan untuk syahwat saya, apakah cukup dengan syahwat? Di balik syahwatmu ada anak yang bakal lahir. Coba. Di balik syahwatmu ada tanggung jawab atas istrimu. Maka jangan sampai urusan syahwat ambil asal perempuan. Oh, tak taunya tidak sholat. Di rumahnya ada istri yang tidak sholat, neraka bagi sang suami. Syahwat iya, dan syahwat bukan aib. Kalau disalurkan dengan cara yang benar, menikah karena syahwat anggap saja. Akan tapi tidak cukup kau bicara tentang syahwat. Di balik syahwat ada amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sering kita tutup dengan syahwatnya tadi. Syahwat. Saya ingin lampiaskan, jangan, yang penting cantik. Cantik lengkap, cantik tidak sholat, kurang ajar. Nasib tuh. Sebab kecantikannya itu menjadikan dia susah melepasnya. Dia kurang ajar, makanya ada suami disiksa oleh istrinya. Karena salah dia niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hendaknya kita berbenah, takutlah kepada Allah. Dan para wanita, kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat Anda bisa menyenangkan suami Anda. Dalam keadaan apapun, ya. Di saat suami Anda untuk Anda sendiri, atau di saat Anda harus berbagi dengan yang lainnya. Nah, karena ini adalah, akan tapi ketahuilah semua harus ada tarbiyahnya, tidak seenaknya. Baik, kembali kepada masalah nikah mut'ah. Kalau Anda seorang yang sering ditanya oleh orang-orang semacam itu, yang kita sadarkan adalah tentang kemuliaan. Kemuliaan seorang wanita. Diajak berpikir tentang kemuliaan. Kau diperlakukan semacam itu. Apalagi dilegitimasi oleh sekelompok akidah yang kita sebut tadi Syiah. Ini paling berbahaya. Sebab sesuatu yang ada hubungannya dengan syahwat, kalau dibilang halal, berebut orang. Biarpun orang yang sangat mulia mikir, waduh saya bangkit syahwat, ngapain susah-susah? Ya mut'ah deh, saya cari laki-laki. Bang, mau mut'ah dengan saya bang? Ngomong abah lagi umroh nih, bulan aja nih. Na'udzubillah itu. Makanya itu busuk. Dan hayal, mustahil. Orang bangkit syahwat ngerti halal lalu dibiarkan halal itu. Coba. Hah? Anggap saja suami istri. Seorang suami lagi semangat syahwatnya. Istrinya dalam keadaan lagi suci dan dia siap kelihatan cantik, dibiarin. Sama. Dia punya duit biarpun 50.000, sama-sama suka. Bahkan mungkin kalau sudah sama-sama syahwat biarpun 5.000. Bahkan mungkin seorang istri perempuan membayari.
hancurlah, rusak agama. Ada perempuan kaya mungkin lah, aduh saya bangkit syahwat nih, pengumuman siapa mut'ah dengan saya hari ini, besok ya gantian deh, ini kan kebutuhan saya, ini halal. Masya Allah, rendah, bukan agama itu. Maka yang boleh dihadirkan bukan nasihat panjang karena dia punya nasihat dari gurunya, akan tapi sadarkan makna kemuliaan. Gurunya mengatakan halal kok, kita mau melawan dia, nggak paham dia, karena dianggap halal. Akan tapi sadarkan, nikah tujuannya untuk apa, adik? Ada anak yang harus diharap di balik itu semua. Daimumah kesinambungan pernikahan, tanggung jawab urusan nafkah, kehormatan di depan masyarakat, kehormatan di hadapan Allah dan Rasulnya. Difahamkan makna ini. Kalau kita bicara tentang halal haram, dia ngomong, kata guru saya boleh kok, bahkan saya sama guru saya, mungkin gitu juga nanti ngomongnya. Repot ya, karena ini makanya kalau sudah kebatilan dilegitimasi oleh syarak, seolah-olah dikatakan halal, dilegitimasi atas nama agama, diperkenankan atas nama agama, itu bahaya sekali. Ini bahaya sekali, makanya luar biasa. Dan sudah tidak malu-malu lagi dengan sahabatnya, mungkin sudah tukar-menukar. Haji, itu orang sana tuh bagus tuh, luar biasa, maksimal apanya, kalimatnya macam-macam. Akhirnya mut'ah itu tukar-menukar, dan ini semuanya naudzubillah, belum lagi penyakit dan sebagainya. Itu bertentangan dengan akal sehat. Dan ini mohon maaf, sayang sekali tersebar di ini. Kalau anda didatangi oleh 4 orang, kita ditemui banyak orang, Masya Allah. Adik-adik putri kita, cuman tidak kita. Adikku, subhanallah, kamu soleha. Coba kamu berhayal sejenak saja, dipinang oleh seorang laki-laki yang serius kepadamu, dan dia tidak pernah berpikir tentang perempuan lain. Kalaupun ada perempuan lain, paling batasnya hanya 4 tok. Tapi lihat kalau suamimu adalah orang yang punya akidah kayak begini, lihat, yang dipikirkan di dalam otaknya adalah 1000 wanita, mungkin 1 juta wanita. Lihat, dia berpikir, mikir. Kembalilah kepada akidah yang benar. Kalau sudah kembali kepada akidah yang benar, nanti akan selamat. Masya Allah. Itu kehinaan, hati-hati. Sekelompok akidah yang sekarang sudah masuk kampus-kampus. Akidah Syiah mengerikan. Kalau mereka mengatakan mut'ah tidak ada, pasti bohong dia. Karena ini adalah termasuk yang paling diandalkan untuk menggoda anak-anak muda ini yang masa-masa bergolak ini, untuk melakukan kehinaan yang semacam ini. Tapi atas nama agama ini, problem, rendah, hina. Allahu a'lam bishawab. Soal kami haturkan kepada Buya yang telah memberikan jawabannya. Semoga yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya dan bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Buya, kita beralih ke pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita Muhammad Barzah dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya di luar tema tentang seorang istriku. Setiap saya menelpon, dia selalu minta cerai. Dan aku seorang suami gak bisa buat apa-apa. Buya, saya minta penjelasannya. Masalahnya saya lagi di luar negeri, Buya. Baik. Pertanyaan yang kedua, ada sahabat kita dari Jombang yang bernama Aldo. Saya pernah menemukan redaksi. Iya. Begini, terkadang sang Arif merasa malu. Terkadang sang Arif. Arif. Iya. Sang Arif merasa malu jika mengajukan kebutuhannya kepada Tuhannya semata karena merasa cukup dengan kehendaknya. Bagaimana tidak malu jika ia harus mengungkapkan kebutuhannya pada sesama makhluk? Bisa dijelaskan maksudnya, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para kaum pria yang soleh ini, yang sudah menikah atau yang mau menikah, kita harus paham, wanita itu punya bahasa itu unik. Ada dalam bahasa kalimatnya sama, ada bahasa tersirat dan tersurat. Kalau bahasa usul fikih itu adalah bahasa mantuk dan mafhum. Jadi omongan wanita itu jangan diambil lafadznya saja, kita harus paham ada tersirat di baliknya. Kalau ada seorang wanita ngomong cerai aku, itu harus paham bukan cerai yang dimaksud, maksudnya ayo berubah gitu loh. Ini harus paham, memahami wanita itu. Jadi kalau wanita minta cerai saya, itu bukan cerai yang diminta sebetulnya. Maksudnya apa? Ayo berubah, Bang. Ayo itu. Jadi ada kalau bahasa usul fikih mantuk dan mafhum, ini mungkin yang ngerti usulnya. Jadi kalimat yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat cerai aku, Bang. Tapi yang tersirat adalah jangan begini teruslah, Bang. Gitu loh.
Jadi jangan langsung ditanggapi masalah perceraiannya. Apa yang dituntut, apa yang diinginkan, apa yang dia maksud itu semuanya. Ini banyak. Dan bukan itu saja seorang wanita, mohon maaf. Wanita ini solehah semuanya ini. Padahal setiap minggu sama suaminya juga diajak jalan-jalan. Pas ini kebetulannya suaminya lagi ngelembur 2 minggu ini. Setiap dalam berjalan sudah menikah berapa tahun deh. Hanya 3 minggu ini ternyata suaminya tidak bisa datang, mohon maaf dan sebagainya. Akhirnya muncullah emosi dan sebagainya. Dikurung selama bertahun, tidak pernah diajak keluar. Tidak pernah, iya, tidak pernah. Paham saja. Biasa kalau ngomongnya ada tambahannya gitu. Baru 3 kali sudah bilang tidak pernah diajak keluar. Nah, ini biasa ini, paham ya? Karena apa? Ungkapan seorang wanita itu tidak bisa diambil lafadznya. Karena apa? Dia bicara dengan nurani yang tersembunyi. Makanya jangan kalau seorang wanita minta cerai itu jangan langsung dianggap itu permintaan cerai. Ada seorang wanita datang kepada kami konsultasi, buka pintu mobilnya sudah nangis-nangis, ngomong setengah jam sampai saya tidak sempat ngomong. Baik, silahkan ibu, nangis ngomong bolehlah, ngomong selesai. Suami saya begini bu ya, nggak ngasih nafkah. Baik, baik, selesai, sudah cukup ibu. Saya minta nomor teleponnya suami ibu. Kasih. Buya mau ngapain? Saya mau telepon suami ibu, saya akan bilang cerai saja istrimu. Kok gitu Buya? Nah, ibu sudah bilang suaminya nggak benar, suaminya jelek ini. Saya tidak pengen. Nah, sebetulnya ibu ada cinta. Cuman ibu tidak bisa memanage urusan ibu dengan suami. Emosi ibu tidak ditata dan sebagainya. Sekarang ada apa? Nah, suami sudah di sini. Jadi kadang seperti itu. Setengah jam itu. Ada sebaliknya, suami juga begitu, jangan dianggap istri aja. Artinya begini, wahai pemirsa yang dari Malaysia, bukan permintaan cerai yang dia maksud. Tetapi Anda harus paham apa kekurangan selama ini dari diri Anda. Cermati dulu, tidak serta-merta Anda peduli perceraian tersebut. Dan mungkin dia menjadi bosan dengan Anda, padahal waktu menikah juga setuju. Kenapa kok sekarang dari semula setuju untuk menikah kok akhirnya menjadi setuju dengan perceraian? Tentu ada sebab. Lah sebabnya ini apa? Cari dong solusi dong. Tidak usah ditanggapi perempuan nggak benar minta cerai neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi ntar dulu. Man talaba talaqa min mabi orang minta cerai yang tanpa sebab yang haram masuk surga. Ntar dulu, bukan itu sebabnya. Dia ngomong begitu tentu mungkin sebabnya untuk darimu. Kalau sudah kita benar-benar pelajari dan cermati, Anda sudah memenuhi hak-haknya, Anda melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, Anda pun beri tarbiyah yang benar, Anda sudah hormati, muliakan, dan Anda sudah mencoba untuk sabar. Lah kok dia ngomong terus, oh cepat buang, kan begitu dalam. Karena apa? Dia tidak bisa dibenahi. Tapi kalau Anda buru-buru menanggapi, Anda salah. Mana sebagai seorang suami yang punya tugas untuk mendidik seorang istri? Nah ini jadi harus paham kalimat-kalimat istri itu. Ada perbedaan fisik antara laki dengan perempuan juga menjadikan bedaan ungkapan. Makanya ada komunikasi itu harus beda. Harus paham. Seorang suami ini, contoh ini, paham memahami pasangan itu penting. Seorang suami itu karena di pasar dia sudah capek, dia jualan ngomong sana sini, sampai di rumah pengennya apa? Tenang. Istri yang ditinggal suaminya mulai tadi, kalau suaminya pulang pengen cerita. Gimana judulnya? Yuk. Maka wahai para suami, kalau Anda pulang ke rumah, kalau suamimu, istrimu banyak ngomong cerita itu jangan ditahan. Iya, biarpun sambil ketiduran. Biarin dia ngomong. Dia pengen ngomong, tidak pengen perlu tanggapan dia. Wah, gini. Oh, gitu tuh. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Terus sudah biarin, dia senang itu nanti. Jangan saya tuh mau istirahat, perlu tenang nih. Tidak usah begitu. Dan istri tolonglah kalau suami lagi pulang tuh dilihat dulu keadaannya, mungkin dia perlu ketenangan. Ada perbedaan ini juga menentukan. Jadi pandai berkomunikasi dengan pasangan itu penting nanti insya Allah. Maka ikuti silsilah setiap Jumat pagi Rumahku Surgaku, kita akan sampaikan tentang bagaimana berkomunikasi yang baik antara suami istri, memahami tentang yang bisa disaksikan juga di Al-Bahjah TV. Dan ini kita akan merama-rama menanamkan atau memberikan pemahaman cara berkomunikasi yang baik antara suami dengan istri. Baik, pertanyaannya dari Malaysia, jangan ditanggapi itu sebagai permintaan cerai yang sesungguhnya, akan tapi
Anda harus melacak kembali dari mana sebab kalimat itu harus muncul, kemudian setelah Anda melacak kemudian segera diselesaikan. Jika ternyata memang dari ketidakbaikan dari salah satu belah pihak yang tidak bisa ditemukan, maka perceraian adalah bukan suatu yang aib kalau memang sudah dicari sebab-sebabnya, dan sebabnya harus sesuai sebab yang diizinkan oleh syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah ungkapan yang pernah didengar, jika aku memohon kepada Allah saya saja malu, bagaimana aku harus minta kepada manusia? Ini adalah makom halnya seseorang yang, dan itu bukan kaidah umum, dan itu tidak boleh dibuat-buat. Kalau saya orang normal nggak boleh ngomong gitu. Saya orang normal, saya bukan wali majdub, saya bukan wali, saya orang normal. Kita ini adalah orang normal. Orang normal, nah Allah berkata, ud'uni, mintalah kepadaku. Maka kita mohon, ya Allah berikan kepada. Itu adalah ungkapan hal, makom wali. Kalau Anda bukan wali, nggak usah sok-sok pakai kalimat itu. Seorang waliullah itu selalu mengatakan bahasanya, begitu maha kasihnya Allah. Aku belum diminta saja sudah kasih banyak. Aku bisa melihat, aku bisa ini. Sungguh aku malu kalau sudah begini meminta kepada Allah. Itu hal keadaan. Dia tidak berani minta kepada Allah karena apa? Semuanya sudah diberi oleh Allah. Nggak sempat dia mengeluh, bahkan di saat diberi sakit pun nggak berani minta sembuh. Kenapa? Sakit bagi dia nikmat, Allah akan mengampuni dosaku, mengangkat derajatku. Lu kapan dia minta kalau begitu? Diberi kefakiran, oh syiarus solihin, barangkali kasih Allah biasa dengan kefakiran. Apalagi anaknya mati, oh tabungan bagiku, kapan minta? Ini orang tasawuf palsu, begadang sampai jam 3 malam sok pakai kalimat ini ada. Oh, aku tidak akan minta kepada Allah, malu aku minta kepada Allah. Ente ini siapa? Makom ente makom apa? Makom ente yang anaknya meninggal kau tertawa senyum, syukur alhamdulillah. Makom di saat menjadi orang fakir lalu mengatakan alhamdulillah. Ini bukan makomnya, itu makom tinggi. Ada orang sekarang makomnya orang diaku-aku, ini jadi repot, ahli tasawuf palsu. Ini makomnya sesungguhnya. Coba, kapan dia harus minta kepada Allah? Karena semua yang terjadi padanya syukuri, baik itu adalah nikmat, diberi kekayaan oleh Allah, ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah atas karunia nikmat yang banyak. Diberi penyakit pun ternyata syukur, ya Allah. Loh, kapan dia minta? Ini makom tinggi. Apakah makommu sudah kayak begitu misalnya? Jadi takbir itu, kalimat itu adalah untuk orang yang sudah makom tinggi, bukan dibuat-buat. Dan itu ungkapan keluar begitu saja dari rasa tenggelam dalam kecintaan kepada Allah dan syukur kepada Allah, sehingga tidak sempat dia menganggap kurang. Semuanya sudah, karena yang dipandang adalah nanti di akhirat. Jadi bukan kalimat-kalimat bualan. Sehingga sering sufi-sufi palsu itu sering kalimatnya wali-wali sering dipakai. Sudah sampai kepada Allah makom tinggi ini. Siapa ente? Kita tuh makam zahir yuk kita. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Oh. Ya Allah jadikan kau anak-anak yang soleh. Ya Allah. Dan doa ini syar'i. Dan mereka itu orang yang sampai pangkat tersebut tuh hal tertentu. Di saat yang lain mereka berdoa. Imam Junaid Al-Baghdadi berdoa, Syekh Abdul Qadir Jalani berdoa. Itu arif billah semuanya para waliullah berdoa. Sayyiduna Rasulullah berdoa. Cuman itu hal, bukan hal itu keadaan, makom. Seorang kekasih Allah di dalam tenggelam dalam rasa kagum dan cinta kepada Allah, itu bukan sebagai kalimat yang harus diekspos. Ini biasanya orang sering mengumpulkan kalimat-kalimat istimewa. Kelihatannya kan ajib. Wong minta kepada Allah saja malu, gimana aku minta kepada manusia? Saya tidak akan minta kepada Allah karena Allah lebih tahu. Lupa bahwasanya Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya nanti akan aku beri. Ini makom biasa kita, ini makom muridin, bukan ahli usul kita, belum nyampe kita itu, nyampe nanti husnul khotimah. Dan hal, makanya bahasanya orang majdub, bahasanya orang yang sudah sampai kepada Allah, ini bahasa tertentu. Makanya ada rumus, ada istilah, ada kadang disebut sebagai satahat. Ada kalimat-kalimat yang seolah-olah keluar dari Islam dikatakan oleh ahli tasawuf, tidak bisa kita pakai hari ini. Kalam yang dinukil dari Ibn Arabi misalnya, dari Abu Yazid Al-Bustami misalnya, kalimat yang berat-berat, itu adalah hal tidak boleh saya pakai, haram, kafir saya kalau mengucapkan kalimat tersebut. Karena apa? Saya orang normal, yaqdah. Kalau makom tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, dia enggak menyadari omongannya, dia bisa bicara la ilaha illa ana, dia ngomong tidak ada Tuhan kecuali aku, dia tidak sadar ngomong semacam itu. Maksudnya apa? Dia tenggelam dalam dunia yang ada semuanya hanyalah Allah.
dan aku pun adalah ciptaan Allah. Dia tenggelam dalam keagungan Allah sehingga tidak melihat dirinya ada. Jadi kalimatnya itu bukan kalimat sadar sebagai seorang seperti ini, tapi kalimat yang dalam tenggelam. Nggak boleh orang sadar ngomong. Kalau kita ngomong jadi kafir. Sehingga para ulama menakwili ini adalah orang dalam istighraq, tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Tapi secara pedang syariat dipenggal lehernya seperti halat. Penggal lehernya. Tapi di hadapan Allah mungkin dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita temui di para ahli-ahli tasawuf, dan itu adalah hal makom tinggi, nggak boleh dipakai oleh semua orang dan tidak boleh dinukil. Orang ulama itu bisa mengucapkan begitu, tapi belum tentu engkau boleh mengucapkannya. Baik, kita adalah syariat dulu. Jangan sok pakai nyampe-nyampe ini. Awas ya, berguru yang benar nih. Ada guru wali-walian keramat, aneh-aneh. Bangun malam nggak ada. Ceritanya wah komdok, bohong ketemu Nabi Muhammad dikit-dikit. Wah, semua ada. Apalagi akhir-akhir kemarin cerita Buya, saya punya guru sudah Isra Mi'raj. Waduh, keblinger. Entenya keblinger, bukan guru ente. Ente yang keblinger guru sama orang bilang Isra Mi'raj. Aneh-aneh. Waduh. Walhasilnya kita ingin, ada orang bertanya tentang hakikat tasawuf dan sebagainya. Sudahlah, kalau ngomong tasawuf dengan saya nggak enak-enak. Ente bener sama bapak ibu ente, baik sama saudara ente, cara kerja yang bener itu sufi sudah. Nggak usah repot-repot, nggak usah pinggir kapan saya bisa terbang. Nanti saya belikan tiket sama saya bareng terbang nanti. Mau ke Mekah, sholat di sana pakai pesawat sudah, nggak usah aneh-aneh. Itu tasawuf yang perlu kita hadirkan. Jangan tasawuf hayal aneh-aneh. Tasawuf sufi ada lembut dengan saudara, bersih hati, tidak punya dendam. Di saat ada amarah, pangkas. Oh, kekasih Allah, wali. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi makom hudur ma Allah, dan juga makom kita bisa normal dengan sesama manusia, sehingga dengan Allah kita baik, dengan istri baik, dengan suami baik, dengan anak baik, dengan sahabat baik, dengan teman baik. Adalah indah di dunia sebagai sudah indah, di akhirat kita juga mendapatkan keindahan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Al-Bahjah TV dan juga Radio Ku Group yang ada di Kuningan, Majalengka, Cirebon, Batam, Pulau Karimun, Bogor dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mempermudah dakwah-dakwah kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan juga kami informasikan, ini kabar gembira bahwasanya Al-Bahjah siap untuk membuat program-program dakwah seluas-luasnya. Mungkin ada di antara yang hadir punya potensi-potensi, sampaikan kepada kami untuk kita kumpulkan potensi ini untuk menjadi kekuatan dalam dakwah. Bangun sekolahan silakan, yang punya uang, ada punya tenaga, punya pikiran, ya ini. Dan juga kami tidak ingin ada yang tertinggal dari siapapun dari hamba Allah untuk bisa bergabung. Kami sangat senang jika semuanya nanti ikut rombongan perjuangan ini dengan apapun yang mereka miliki. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada dengan pemikirannya. Jangan sampai ada tertinggal, dan jangan mau tertinggal. Maka program ini akan kita permudah. Program besar membuat session radio sekolah ada, tapi ini ada ide terbaru, dan ide ini akan kami hadirkan juga di pondok-pondok pesantren. Kami menghimbau bahwasanya agar semuanya punya keinginan untuk membantu perjuangan dan dakwah serta pondok pesantren. Ini sebagai tabungan nanti. Tapi kalau untuk menyumbang, kadang mungkin ada kebutuhan di rumah kita, ada anak yang sekolah dan sebagainya, kuliah. Maka kami buka ini ide. Sebetulnya ide ini kami sambut seketika karena apa? Kami ingin semua dari hamba-hamba Allah yang beriman ini punya sumbangsih dalam perjuangan dengan apapun, dan yang tidak merugikan termasuk. Yaitu program mengumpulkan, kita membuat tim untuk mengumpulkan barang-barang rongsok yang sudah kami sampaikan. Kenapa kok sampai rongsok diurusi Buya? Kadang di rumah itu ada orang yang mungkin selama ini pengen nyumbang belum punya duit, pengen membantu belum punya duit, tapi ada kipas rusak di rumahnya, ada kulkas rusak, kulkas mau dibetulin belum ada duit, mau tidak dibetulin semakin hari kok semakin karat, bingung, mau dikasihkan orang sayang kan memang ada sedikit pelitnya, tapi mendengar seruan infak maka akan diberikan. Maka kita sudah bangun sistem ini. Dan kalau ini berhasil di Al-Bahjah, insya Allah pondok-pondok akan kita suarakan. Sebab hari ini orang gampang rongsokin barang. Dikit-dikit jadi rongsok, dikit-dikit rongsok. Sayang ini, daripada jadi sampah yang mengganggu rumah, jadi sarang tikus, maka akan kita kumpulkan dan kita pilah. Dan kita tidak akan menjual rongsok kepada orang lain. Akan tapi rongsok akan didatangkan ahlinya untuk dipilah. Rongsok yang bisa dipakai. Rongsok yang bisa dipakai,
rongsok yang harus diolah lagi rongsok ini. Jadi kita bukan jualan rongsok, dan ini tim akan menangani secara ini. Kalau kita jualan rongsok rugi kita. Bukan jualan rongsok, bukan kita jual kepada tukang rongsok, tidak. Dan ini kemarin kita diskusikan juga kepada ahlinya, tidak. Kita ahlikan. Dengan demikian tidak ada yang tertinggal siapapun. Dan bisa nanti tinggal dihubungi nomor telepon ini, bukan nomor telepon ini, ada nomor telepon yang lainnya sebetulnya, ada telepon yang bersangkutan, tapi untuk sementara bolehlah ke nomor telepon ini, telepon anak-anak, nomor teleponnya ketinggalan. Bisa ditulis nomor teleponnya ibu kalau punya mobil rongsok, ditambahi an, mobil-mobilan. Mobil rongsok, mohon maaf ini informasi agar tidak tertinggal, nanti akan dijemput, termasuk tanah uruk dan sebagainya, akan dijemput. Dan kalau terlambat 2 hari, 3 hari tidak dijemput, tolong lapor nanti. Karena kami juga ingin menolong, biarpun tidak laku tetap kami ambil nanti. Karena kami punya prinsip nanti bukan sekedar mencari, akan tapi barangkali juga ikut bantukan bersihkan gudangnya. Baik. Dihubungi 0812 805 6348. Ini bukan tim yang ini kita sambungkan dulu, nanti sama dulu. 0812 8056 348. Atas nama Pak Heri ini ya. Kemarin ada, nanti coba nanti kasih nomor, sama nanti akan nyambung. Yang penting nyampe dulu di beritanya. Yang kedua adalah 0823 2192 1313. 0823 2192 1313. Ini kalau berjalan subhanallah, rumah kita akan bersih dan punya infak tanpa Anda sengaja, tanpa Anda kerasa, dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk pondok pesantren. Dan ini sangat terhormat daripada harus keliling kita muter-muter proposal. Ini sangat terhormat ini, karena ini memanfaatkan sesuatu yang bakal mubadir di rumah Anda. Kemudian mentang-mentang, jangan sampai mentang-mentang kita barang rongsok lalu dikasih rongsok terus, ya jangan deh kalau bisa. Yang baru juga nerima, nanti mohon maaf timnya juga nerima yang baru juga. Dan nanti untuk siapa? Bisa saja nanti akan karena kita pondok Al-Bahjah, asal tahu saja para bapak ibu, ada Al-Bahjah pusat di sini, ada Al-Bahjah 2 di Buyut, Al-Bahjah 3 di Tulungagung, Al-Bahjah 4 di Pontianak, lagi dibangun Al-Bahjah 5, kemudian di kota-kota yang lainnya. Kemudian stasiun radio, kita akan perbanyak radio. Kalau seandainya rongsok ini sebulan bisa menghasilkan 300 juta misalnya, 300 juta itu kecil hitungan tukang rongsok ternyata. 300 juta, maka kita bisa membuat radio sebanyak-banyaknya. Sebab kalau ada duit kita selalu pakai untuk dakwah. Adapun untuk makan anak-anak sudah beres, bukan untuk makan anak-anak. Anak-anak kita tidak makan rongsok insyaallah. Tapi ini untuk dikembangkan dakwah. Dan Anda setelah panjang umur meninggal punya tabungan. Maka jangan sampai ini. Ini untuk menggugah. Yang dermawan pun bisa buang rongsok. Yang dermawan, yang sudah biasa dermawan tetap boleh. Khususnya ini kita buka yang pelit-pelit juga. Ya, mohon maaf, pelit tapi ada buka pintu surga ini. Bagi yang susah sedekah, tidak apa-apa. Tapi bukan hanya untuk orang yang pelit, yang sudah dermawan, saya sudah nyumbang ratusan juta, boleh. Di rumah ada gudang, perlu dibersihkan, bisa dihadirkan ini. Dan semoga ini para ustadz-ustadz kiai dengar omongan kami ini lalu di sana membuat yang serupa. Yang membuat yang serupa, kalau ternyata pengolahannya kok susah, bisa komunikasi dengan kami, akan kami bantu. Dan Anda terhormat, tidak ngerengek, tidak minta bu duit sion, tidak. Itu ibu sendiri yang telepon, tolong jemput ambil rongsok saya. Ya kan? Saya tidak ngomong, bu mobilnya dirongsokin, tidak. Tapi ibu yang telepon ke saya, Buya ini ada rongsok, oke. Ya, ini saja insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami ya Allah dengan orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, kumpulkan kami dengan hamba-hamba yang menjadikan kami sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah Kau mudahkan kami untuk kumpul di tempat ini. Maka kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan. Jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Jangan ya Allah. Kami ingin terus bergabung di tempat yang semacam ini. Bahkan kami mohon ditambah ya Allah, agar kami punya perkumpulan-perkumpulan yang mulia ya Allah.
Semakin banyak hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berkumpul di tempat yang mulia ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jaga pergaulan mereka ya Allah. Cintakan anak-anak kami ke tempat yang mulia semacam ini ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami terjerumus dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, pilih anak-anak kami menjadi anak-anak yang rindu untuk menghadiri tempat-tempat yang seperti ini ya Allah. Berkumpul di tempat mulia yang sudah kau janjikan kau turunkan rahmat di sini, yang kau janjikan akan kau beri pengampunan yang hadir di tempat semacam ini. Maka kami mohon ya Allah, jaga kami semua dan anak-anak kami. Ya Allah, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada, jaga anak keturunan mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, yang ada di kiri kanan tempat ini, yang ada di kiri kanan tempat ini Allah, yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, maka kami mohon jadikan mereka ahli solat, dan ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman, dan kami mohon jauhkan kami dari zina, atau zina yang sudah dikemas ya Allah dengan cara bermacam-macam. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk melampiaskan syahwat kami dengan cara yang halal dan mulia ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari terhina di dunia dan terhina di akhirat. Maka kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang mulia, dengan cara yang mulia, dengan pernikahan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, orang tua kami ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, orang-orang yang Kau cintai. Banyakkan kawan kami ya Allah, kirimkan kepada kami sahabat, saudara, guru, teman, murid yang Kau cintai ya Allah, yang menjadikan sebab kami semakin dekat kepada-Mu. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pemikiran mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak mereka lihat kelak di surga. Kami ingin Kau terima itu semua amal baik mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim aniaya kepada kami, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, angkat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu, wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ampuni dosa kami yang sangat banyak. Sebanyak apapun dosa kami, maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.